Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kematian adalah suatu yang tidak kita sukai. Topik pembicaraan yang selalu ingin kita hindari. Karena kematian bagi kita, setiap manusia, adalah hal yang menakutkan, hal yang mengerikan. Namun saudaraku terkasih, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita diundang untuk juga berpikir merenungkan tentang kematian. Saudara-saudari terkasih, ada 3 hal yang tidak diketahui oleh manusia berkaitan dengan kematian. Yang pertama, kapan kita mati? Kita tidak tahu. Yang kedua, di mana kita mati? Kita tidak tahu. Yang ketiga, bagaimana kita mati? Kita pun juga tidak tahu. Namun saudaraku terkasih, Yesus, Tuhan kita, Dia mengetahui 3 hal ini. Sekurang-kurangnya beberapa kali Yesus meramalkan atau mengatakan tentang kematiannya. Dia tahu kapan dia akan mati. Dia tahu juga persis di mana dia akan mati. Golgota, Yerusalem, tempat dia akan mati. Dan yang ketiga, bagaimana dia mati, Yesus pun juga tahu. Dia akan mati disalib. Yesus tahu semuanya itu. Maka saudaraku terkasih, Yesus tidak gentar, Yesus tidak takut, karena dia siap, saudaraku terkasih. Bagi Yesus, kematian bukanlah segala-galanya. Kematian adalah kemuliaan. Kematian adalah jalan bagi Yesus untuk taat kepada Bapanya. Kematian bagi Yesus adalah cara bagaimana Dia dimuliakan dan Allah Bapa dimuliakan. Kalau kita melihat di dalam Injil pada pagi hari ini, Yesus mengatakan kepada kedua muridnya, telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Dan juga dikatakan juga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Peristiwa di Gunung Tabor adalah peristiwa Yesus dimuliakan oleh Allah Bapanya. Dan Allah Bapa mengatakan, dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, kematian bagi Yesus adalah kemuliaan. Karena melalui kematiannya, Yesus menyelesaikan tugas penutusannya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dengan kematiannya, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hidupnya menghasilkan buah yang berlimpah, yang tidak lain adalah buah keselamatan. Yesus sendiri mengatakan tadi di dalam bacaan Injil bahwa jika biji tidak mati, dia tidak akan menghasilkan buah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mencoba untuk melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus jelas tujuan hidupnya, misinya, sehingga dia persiapkan dirinya, dia tidak takut menghadapi kematian. Apakah kita memiliki gambaran yang jelas tentang misi hidup kita? Apakah di dalam kehidupan Anda sehari-hari, cara laku, cara kata Anda menunjukkan misi Anda? Ataukah Anda mengalir begitu saja mengikuti dunia ini? Pada kesempatan hari ini di dalam perayaan Ekaristi,
Mari saudaraku terkasih, seperti Yesus, kematiannya adalah kemuliaan. Biarlah juga kematian kita pribadi masing pribadi adalah kemuliaan bagi Allah. Sehingga mari kita genapi apa yang dikatakan oleh Yesus, telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Apakah kematian kita adalah kematian membawa kemuliaan Allah, ataukah sebaliknya? Tuh, lihat dia mati, dikutuk oleh Allah, dihukum oleh Allah. Tidak, saudaraku terkasih. Saudara-saudari, mari kita mencoba untuk melihat secara lebih dalam apa yang dikatakan oleh Yesus. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Saudara-saudariku terkasih, apakah hidup kita adalah hidup yang menghasilkan buah-buah? Bagaimana hidup kita supaya menghasilkan buah-buah, saudaraku terkasih? Mari kita mati. Mau mati? Maksud saya, mari kita mati dari dosa-dosa. Martir-martir, santo-santa, mereka mati di dalam kemuliaan dan memuliakan Allah, karena mereka telah mematikan dosa-dosanya. Saudara-saudariku terkasih, mengapa hidup kita tidak menghasilkan buah-buah yang berlimpah? Karena, saudaraku terkasih, kita tidak berani untuk mati terhadap dosa-dosa kita. Kita tidak perlu mati seperti para martir, entah mati dibakar, entah mati disalib, entah mati disiksa. Tidak perlu seperti itu. Tapi setidak-tidaknya mari di dalam kehidupan kita sehari-hari mencoba mematikan dosa-dosa, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita kembali ke dalam bacaan pertama, di dalam bacaan pertama Allah menegaskan, aku akan membuat perjanjian yang baru. Aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Perjanjian yang baru. Ketika kita dibaptis, saudaraku terkasih, seperti Allah yang mengadakan perjanjian dengan Israel, demikianlah kita dijadikan manusia baru. Kuasa Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Itu baptisan. Manusia baru. Allah mengadakan perjanjian dengan kita. Saudaraku, apakah kita menghidupi perjanjian baptis yang kita adakan dengan Allah? Apakah kita hidup di dalam Tuhan? Apakah hidup kita menghasilkan buah-buah? Saudara, mungkin tidak. Hari ini Tuhan mengadakan perjanjian yang baru. Sekali lagi, Tuhan mengadakan perjanjian yang baru dengan diri kita. Mari kita perbaharui perjanjian baptis yang sudah kita lakukan dengan mencoba semakin mengadakan perjanjian yang lebih baru. Allah menjadi Tuhan kita dan kita menjadi umatnya. Tuhan kita bukan lagi perut. Tuhan kita bukan lagi ambisi kita. Tuhan kita bukan lagi nafsu kita. Tuhan kita bukan lagi kecenderungan kenikmatan atau kecenderungan manusiawi kita. Tetapi Allah kita ialah Tuhan semesta alam. Dan kita mau tunduk, membiarkan Tuhan menjadi raja di dalam kehidupan kita. Dan itu, saudaraku terkasih, hanya mungkin kalau kita mematikan dosa-dosa dalam hidup kita. Kalau kita mematikan dosa-dosa di dalam kehidupan kita, maka saudaraku terkasih, paling tidak hidup kita adalah hidup yang menghasilkan buah-buah. Dikatakan
oleh Paulus di dalam Galatia bab 5 ayat 22. Buah roh yang kita hasilkan, yang kita buahkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita mematikan dosa-dosa kita dan menghidupi Allah sebagai Tuhan kita, tidak lain yaitu hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini di dalam perayaan Ekaristi kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah tubuh Kristus menjadi kekuatan bagi kita yang memampukan kita untuk mati dari dosa-dosa, yang memampukan kita untuk semakin dapat hidup di dalam Tuhan. Perjanjian yang lebih baru kita adakan dengan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga kita ketika keluar dari gereja ini, paling tidak kita menjadi manusia yang baru, manusia yang siap untuk mematikan dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian saudaraku terkasih, dengan kematian dosa-dosa kita, Allah akan menjadi Tuhan kita, Allah yang meraja di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Sehingga saudaraku terkasih, kematian kita atau hidup kita setidak-tidaknya adalah kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Tidak cukup saudaraku terkasih kalau kita setiap hari atau pada saat ini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kata-kata kita. Tidak cukup. Mari kita genapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan dimuliakan. Telah tiba saatnya putra manusia dimuliakan. Mari kita muliakan Tuhan dengan hidup kita. Hidup dengan mematikan dosa-dosa kita, dan hidup dengan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Sehingga saudaraku terkasih, kita genapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Aku telah memuliakannya dan aku telah memuliakan lagi. Tuhan telah dimuliakan oleh Bapanya, dan kini giliran kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Sehingga nama Tuhan semakin dipuji karena hidup kita yang semakin menghasilkan buah-buah berlimpah, karena keberanian kita, kemampuan kita mematikan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian saudaraku terkasih, hidup kita semakin menjadi berkat bagi sesama dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin.